Perhatikan soal berikut ini. Dua buah muatan 9 kali 10 pangkat min 5 kolom dan 4 kali 10 pangkat min 5 kolom dipisahkan pada jarak 20 cm. Sebuah muatan ketiga plus 2 mikrokolom diletakkan sedemikian rupa agar gaya pada muatan tersebut sama dengan 0. Pertanyaannya, jarak muatan ketiga dari muatan pertama adalah yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman sebelum menyelesaikan soal ini dengan cepat, yaitu jika ada dua muatan sejenis dan muatan ketiga terletak di antaranya ini, maka ada kemungkinan bahwa muatan ketiga akan mendapat gaya sama dengan 0. Begitu juga jika di sini negatif dengan negatif. Jadi saya ulangi, muatan ketiga akan mendapat gaya 0 jika muatan ketiga diletakkan di antara dua muatan yang sejenis. Ini lebih tepatnya jika ini sigma ya. Sigma artinya jumlah gaya pada muatan ketiga kemungkinan akan sama dengan 0 jika terletak di antaranya ini. Dan jumlah gaya pada muatan yang ketiga akan sama dengan 0 untuk muatan ketiga yang terletak di antara dua muatan yang tidak sejenis itu akan mendapat gaya sama dengan 0 jika kemungkinannya ada diletakkan di sebelah kirinya atau diletakkan di sebelah kanannya. Jadi ada kemungkinan di sini sigma F sama dengan 0, kemudian atau juga mungkin di sebelah kanan. Kenapa saya sebut mungkin? Karena bisa jadi bahwa muatannya ini sama persis atau tidak sama nilainya. Di mana di sebelah kanannya apa sebelah kirinya? Nah, yang jelas terletak di dekat yang kecil. Ini bisa kita gunakan untuk soal yang pilihan ganda ya. Jadi kita tanpa menghitung, hanya dengan konsep seperti ini kita bisa menentukan berapa jarak yang mungkin terhadap sebuah muatan untuk muatan ketiga yang jumlah gayanya sama dengan 0. Misalkan seperti soal yang nomor yang ada di atas ini ya. Misalkan soal seperti yang ada di atas ini. Kita coba. Kalau pilihannya itu jawaban misalkan A, ada B, ada C, ada D, ada E. Pilihan jawabannya itu karena ini pertanyaannya jarak muatan ketiga dari muatan pertama, mengingat ini adalah muatannya sejenis, jadi muatan sejenis, maka muatan ketiga itu ada kemungkinan di antara muatan ini. Kalau pilihan jawabannya begini, misalkan 4 cm, kemudian ada 8 cm, ada 10 cm, ada 12 cm, ada 22 cm. Artinya bahwa muatan ketiga itu terletak pada jarak ini. Maka kalau menyelesaikan soal seperti ini tanpa kita hitung. Caranya begini. Jadi karena muatan 1, anggap ini sebagai Q1-nya, yang ini adalah Q2-nya. Karena muatan Q1 itu tidak sama nilainya dengan muatan Q2. Jadi yang satunya 9 kali 10 pangkat min 5, yang ini adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Maka jadi kalau ini saya sebut ini satu Q2-nya ya, maka muatan itu tidak mungkin ada di tengah persis ini. Jadi di tengah persis muatan ketiga itu gayanya akan sama dengan 0 jika muatan Q1-nya itu sama dengan muatan Q2. Tapi karena tidak sama, maka yang benar adalah muatan itu akan berada pada titik di mana dekat dengan yang kecil.
Q2 kecil dibandingkan dengan Q1. 4 lebih kecil dari 9. Maka ada kemungkinan muatannya itu di sini. Ini muatan Q3. Jadi tidak di tengah persis ya. Karena jaraknya di sini 20, maka jarak yang ditanyakan yaitu ini saya sebut dengan X. Ada kemungkinan nilainya adalah lebih dari 10. Sehingga untuk yang A tidak mungkin, yang B juga tidak mungkin, yang C tidak mungkin. Nah, bagaimana dengan 12 dan 22? Kalau 12 itu berarti nilainya di antara 10 dan, jadi jarak dari sini ke sini itu karena ada di antara jarak 10, ini 10, yang ini 10 ya. Nah, berarti ini Q3 di sebelah sini ini yang paling mungkin. Nilai yang paling mungkin di sebelah sini adalah nilai lebih besar dari 10, jawabannya lebih besar dari 10 dan kurang dari, jadi kurang dari berapa? 20. Karena jarak ini ke sini 20. Jadi X itu kurang dari 20 dan X itu lebih dari 10. X kurang dari 20 dan artinya antara 10 sampai 20. Nah, sedangkan di sini 22, maka 22 itu ada di jarak yang atau sebelah kanan dari Q2. Ini tidak mungkin. Mana jawaban yang betul? Jawaban yang betul adalah 12 cm. Nah, ini tanpa menghitung, hanya dengan menggunakan logika ini, maka kita bisa menyelesaikan soal. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana kalau jawabannya itu, ini tidak, ini 12, yang di sini bukan 22, misalkan saja 18. 18 itu adalah nilai di antara 10 dan 20. Bagaimana? Berarti ada dua kemungkinan tanpa menghitung. Oke, jika ada yang model soal seperti ini, maka terpaksa kita menghitung. Tapi dengan cara cepat. Kita perhatikan di sini. Jadi muatan Q1 ada muatan Q2 positif, karena positif maka gaya sama dengan 0 pada muatan ketiga ada di antaranya. Kita kembali ke sini. Jadi ini adalah muatan yang ketiga, Q3. Oke, karena yang ditanyakan jaraknya ini, saya sebut saja dengan X. Terus ini X. Sedangkan jarak ini adalah 20 cm. Nah, sedangkan yang Q1 muatannya 9. Karena sama ya, 9 kali 10 pangkat min 5. Nah, bilangan pokoknya 9, yang ini 4 kali 10 pangkat min 5. Bilang pokoknya beda, tapi angkanya ini beda. Jadi sama-sama kita bagi 10 pangkat min 5, kita abaikan ini ya. Abaikan, tinggal 9 dan 4. 9 itu adalah kuadrat sempurna, 4 kuadrat sempurna. Maka ini bisa langsung kita akar. Jadi kalau diakar itu hasilnya menjadi 3, diakar hasilnya menjadi 2. Oke, ini yang kita pakai untuk menghitung. Jadi ingat, jika angka atau nilai dari muatan Q1, Q2 itu kuadrat sempurna, maka langsung kita akar. Jika tidak, ya juga harus diakar dalam bentuk akar. Tapi dibiarkan dalam bentuk akar ya. Ini karena kuadrat sempurna langsung bisa kita tentukan P3, 2, 20 dan X. Caranya nilai X itu sama dengan, nah ini yang pertama adalah 20 dikalikan 3 ya, 20 kali 3 dibagi, ini muatannya sejenis, positif-positif. Bagaimana dengan jika negatif-negatif? Itu konsepnya sama, bahwa untuk yang ini
3 dengan 2 kita tambah. Nah, kalau yang ini kita kalikan. Jadi 2 atau 3 ditambah 2 sehingga 60 dibagi 5. Hasilnya adalah 12 cm. Tentunya di kanan Q1. Oke, sudah paham ya? Sudah paham. Nah, misalkan begini lagi. Ada soal seperti ini. Ada 2 buah muatan. Oke, 2 buah muatan lagi. Saya buat yang sejenis dulu. Yang ini muatannya 6 mikrocoulomb. Yang ini muatannya 24 mikrocoulomb. Ya. Kemudian ini yang jelas tidak sama. Jaraknya itu sama dengan 12 cm jaraknya, atau saya tulis di sini 12 cm. Oke, jaraknya 12 cm. Pertanyaannya, terhadap Q1 muatan Q3, anggap saja bahwa Q3 itu sama dengan min 2 mikrocoulomb. Ya, ini misalkan ini. Oke, min 2. Kalau tadi kan positif yang pertama tadi. Nah, dimanakah letak Q3 agar gaya yang dirasakan Q3 itu sama dengan 0? Karena ini sejenis sesuai dengan konsep yang awal tadi, maka akan terletak di antara ini. Yang jelas tidak di tengah. Di mana? Dekat yang kecil. Yang kecil yang mana? Yang kecil 6, ini 24, maka di sebelah sini. Jadi Q3 itu akan terletak di sini. Q3. Berapa jaraknya terhadap Q1 misalkan? Q1 berarti ini saya sebut dengan X. Di mana X itu adalah jarak antara Q1 Q3. Ya, jarak. Saya tulis begini. X itu adalah jarak antara ulangi ya. Oke. Ini. Jadi X itu sebenarnya jarak antara Q1 Q3. Maka nilai X itu sama dengan, nah, kita perhatikan di sini. Muatan ini bukan kuadrat sempurna, akan kesulitan kalau ini di akar langsung. Kita coba kita bagi dengan angka yang sama. Apakah mendapatkan kuadrat sempurna? Oke, kalau ini saya bagi 6, itu nilainya 1. Kalau saya bagi 6, nilainya 4. Ternyata 1 dan 4 ini sama-sama kuadrat sempurna. Sehingga 1 ini kalau di akar menjadi 1. Di akar 1. 4 itu di akar adalah 2. Ini angka yang kita pakai. Maka nilai X itu adalah tadi jarak dikalikan. Nah, ini dihitung terhadap apa Q3? Kalau terhadap Q1 berarti kali 1. Kalau terhadap Q3 itu kali 2. Karena terhadap Q1, maka ini ditulis 1. Dibagi dengan, karena ini sejenis, bukan Q3-nya ya. Nah, ini Q2 ya. Q3. Q1 dan Q2 sejenis, maka ini ditambah. 2 ditambah 1 atau 1 tambah 2. Sehingga hasilnya adalah 12 dibagi 3, hasilnya 4 cm. Oke, kalau kita lihat ini jaraknya tadi 12, berarti separuhnya 6. Maka tidak salah kalau jawaban itu kurang dari 6, karena jaraknya dari Q1. Q1 itu yang kecil. Oke, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan dibuat rumus gimana? Oke,
Kalau saya buatkan rumusnya, misalkan ini Q1, di sini ada Q2, ini jaraknya saya sebut dengan R misalkan, kemudian di sini terhadap Q1 berarti ini muatan yang ketiga, muatan ketiga jaraknya itu saya sebut dengan X. Nah, sedangkan ini muatannya Q1 dan Q2, maka nilai X itu sama dengan ya, karena X itu jarak terhadap Q1, maka yang di sini adalah R dikalikan dengan Q1, ya. R kali Q1 dibagi dengan ini R dikalikan Q1, tapi jangan lupa ini di akar ya, dibagi dengan akar dari Q1 ditambah dengan akar dari Q2. Jadi X itu adalah jarak Q3 ke Q1. Kalau misalkan ini X-nya itu jarak ke Q2, berarti yang di sini Q2. Ini per akar ini penyebutnya sama. Jadi begitu, mudah-mudahan ini bisa dipahami sangat cepat jika dibandingkan dengan kalian harus menggunakan cara biasa. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.